sahabat ICRP, hari ini di belakang saya ada ibu-ibu yang sedang memungut kerikil. Tapi saya tidak tahu nih apa maksud dan tujuan mereka untuk mengambil kerikil ini. Ayo, ikuti saya. Assalamualaikum Uni. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Dengan Uni siapa nih? Dengan Uni Riri. Uni Riri lagi ngapain nih? Ini kita berencana mau mau bikin tanggul untuk pinggiran batang air atau sungai. Biar nanti ini kerikilnya nggak turun lagi kalau misalnya seandainya ada air ini banjir lagi datang, biar nggak ada pengikisan. Sahabat ICRP, tepat di samping saya ini sudah 5 kali air naik dan terjadilah kondisinya seperti ini. Ini masih basah. Kalau kita injak ini cukup berbahaya. Dan sahabat ICRP bisa lihat di sebelah sana itu adalah dapur. Kita bayangkan mereka sampai memasang tanggul agar air tidak naik lagi ke dalam. Dan sebentar lagi saya akan ada wawancara dengan Eksekutif Direktur ICRP, yaitu Ibu Ilma Sofrianti. Mbak Ilma, lagi ngapain nih? Dari tadi saya lihat sibuk aja ngeliat ke belakang nih. Ya, Mbak Gita, Ya. saya berdiri pas di mana batu bronjong sebelum Galodo itu ada. Ya. Jadi batasannya itu ada Ya. pohon kelapa ya. Ya. Di bawah itu ada batu bronjong. Artinya batu bronjong yang sampai saat ini mudah-mudahan masih ada di sana. Sekarang kan kita akan pasang batu bronjong. Ya. Jadi sedapatnya itu melanjutkan ya, memperkuat kembali. Jadi tidak perlu harus menggerus ke Ya. daerah sini ya. Apalagi ada pembicaraan untuk menebang pohon ini. Ini namanya batang lapai kalau di kampung ini. Usianya sudah ratusan tahun. Ranting dan akarnya itu banyak membantu untuk kebutuhan dari masyarakat yang membutuhkan tentunya ya. Dan akar-akarnya itu sangat menguat. Kalau mau tahu lagi, akarnya itu sampai ke rumah sana loh. Akarnya sampai ke rumah sana. Iya. Dan saat Galodo pasti dia melindungi. Betul. Saya Jadi- dengar katanya pohon ini melindungi rumah-rumah. Betul. Ada 4 rumah ya di sini. Itu alhamdulillah tidak tergerus ya karena ada pertahanan air. Ya, kita bisa lihat kekuatan dari pohon batang lapa ini yang konon zaman nenek saya, Iya. pohon ini sudah ada Oh, ini sudah ada. Berarti ini sudah bisa ratusan tahun. ratusan Ada di tahun sini. dan sudah banyak membantu masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar. Sekitaran. Iya. Dan entah mengapa pohon-pohon ini kan harusnya dilindungi ya. Betul. Jadi bisa dikategorikan pohon langka. Jadi tidak ada alasan untuk normalisasi sungai, Iya. memasang batu bronjong dengan menebang pohon seperti ini. Saya rasa itu bukan jawaban untuk Bukan, mengatasi normalisasi. Iya, bukan tindakan yang tepat. Betul. Iya. Karena kita tahu daerah ini sudah pernah dilewati air besar, banjir Iya. bandang, Iya. yang sudah pasti akan jika terulang lagi, ini akan semakin besar. Iya. Jadi keberadaan pohon ini akan sangat membantu pertahanan air. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Mbak Ilma. Mbak Ilma adalah orang yang sangat tegas terhadap lingkungan. Dia tidak suka ada sesuatu yang memang sudah ada di tempatnya lalu ditebang begitu saja, karena faktanya pohon ini sudah melindungi banyak rumah di balik ini. Pohon ini bermanfaat. Jadi untuk penebangannya sangat tidak dianjurkan ya Mbak Ilma. Dilarang karena ada undang-undang yang melindungi pohon-pohon langka seperti ini untuk tidak ditebang. Dan tidak ada alasan untuk memaksimalkan normalisasi sungai dengan menebang pohon langka atau pohon yang sudah ratusan tahun bertahan dan bermanfaat untuk warga sekitar. Kalau kita mau lihat lagi, sungai ini seharusnya dimajukan ya, diratakan karena di bawahnya sudah ada batu bronjong sebelum pasca banjir bandang. Ya, jadi itu mungkin bisa diteruskan tanpa harus menebang pohon, walaupun satu pohon. Karena pohon itu sangat bermanfaat dan dia adalah salah satu yang sangat krusial banget dalam mitigasi bencana. Mbak Irma, saya punya pertanyaan. Apa arti
lingkungan. Apa arti dari alam ini untuk Mbak Irma sendiri? Kita belajar dari alam. Kita harus memahami fenomena alam. Karena alam yang ramah itu kan karena kepedulian kita bersama. Alam marah tentu ada kesalahan dari manusia-manusianya. Nah, kita belajar dari situ. Misalnya, air yang nampak di depan kita ini itu masih keruh. Tandanya situasi dan suasana di hulu sana masih ada masalah. Padahal tidak hujan. Ada sesuatu yang membuat air ini menjadi keruh. Padahal sejak saya kecil dulu air ini sangat jernih. Semua kebutuhan aktivitas warga dan masyarakat melalui sungai ini. Bahkan sampai detik ini sungai ini masih membantu memberikan kehidupan kebutuhan air oleh masyarakat sekitar. Dan uniknya, baru kali ini kesadaran masyarakat untuk membangun spiteng. Mungkin bisa dilihat di sana ya, tanah itu ya. Sekarang banyak warga yang membangun spiteng. Karena selama ini memang itu penyalurannya langsung ke sungai. Seperti itu. Jadi memang sangat tidak adil dan tidak bijak kalau kita melakukan hal yang tidak tepat. Kita mengatakan akan menyelamatkan, tetapi harus melakukan pengerusan atau bahkan penebangan pohon, itu bukan satu jalan yang baik. Jadi lebih baik mengikuti jalur yang dimana air itu sudah semestinya berjalan. Jadi dikembalikan lagi. Jadi itu yang harus kita pahami tentang reaksi alam. Mbak Irma, ini setelah ada Galodo ini berkali-kali air naik, kita sudah hampir 1 bulan di sini. Apa yang Mbak Irma ingin sampaikan kepada masyarakat atau mungkin generasi muda, bagaimana caranya merawat lingkungan mulai dari dini, mulai dari hal yang terkecil? Bagaimana? Iya, kita ini sudah sebulan di Muara Pingai dan kita melihat berinteraksi langsung baik dengan masyarakatnya maupun melihat alam ya, karakter alam. Jadi akibat Galodo atau banjir bandang kemarin itu sudah jelas adanya penebangan liar yang luar biasa. Artinya banyak sekali potensi-potensi alam yang disalahgunakan. Dan ini adalah kejahatan ekologis yang tidak diketahui atau tidak sepengetahuan masyarakat sekitar. Nah, ini yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat, generasi penerus, terutama generasi Muara Pingai, dimanapun berada, bahwa kita telah melakukan pembiaran, kerusakan, kejahatan ekosistem dan kejahatan ekologis yang ada di kampung kita, sehingga kita merasakan dampak yang luar biasa yang tidak akan pulih dalam sebulan atau 1 tahun. Nah, bagaimana cara untuk pemulihan kembali untuk normal? Bagaimana kita harus menjaga dan merawat? Salah satunya adalah melakukan normalisasi sungai, karena sungai ini dangkal. Saya tidak tahu kedalaman sekarang ya, tetapi sudah banyak yang masyarakat mengatakan ini sudah dangkal. Yang saya ketahui sungai ini harusnya di bawah, ada 3 meter ke bawah dan kedalaman sungai itu 7 meter dari yang kita berdiri ini. Tapi kan sekarang kenyataannya sungai itu sudah sama dengan dataran tinggi yang tadinya hanya 3 meter ke bawah. Kemudian luas sungai ini sudah bertambah menjadi 6 lebih ya, 6 meter lebih ya ini ya. Mungkin bisa 10. Sementara dulu itu hanya 3 atau 4 meter. Artinya ada penambahan perluasan sungai. Bukan berarti sungai ini ditambah perluas, lebih didalami, angkat material yang ada di dalam itu, kemudian dibangun, kalau di sini namanya batu bronjong gitu ya, atau dam yang beton itu ya, seperti itu, tanpa harus melebarkannya ke arah rumah penduduk Dan tanpa harus menebang pohon, karena itu bukan jawaban yang bijaksana kalau seandainya harus menebang ini, harus menebang itu. Saya rasa ini saja yang harus dibenahi ya, di perbatasan ini sesuaikan dengan jalur sungai sebelumnya. Dia melebar karena ini bukan jalurnya, jadi kita kembalikan pada jalur sungai yang aslinya. Jadi itu, kemudian hentikan pemahaman yang selalu untuk menebang pohon. Contohnya batang lapa ini.
satu batang lapai di sini menyelamatkan berapa rumah di belakangnya, dan dia tidak mengganggu. Bahkan dia memberikan perlindungan dengan akar-akarnya yang tangguh dan kokoh di bawahnya. Dan saya rasa pun tidak akan mengganggu ya untuk membuat baronjong dan sebagainya. Untuk itu saya melihat kekhawatiran warga yang berada di belakang pohon batang lapai ini agar tidak ditebang karena mereka merasa terlindungi selama ini. Sebagai perwakilan dari ICRP, apa yang akan ICRP bawa untuk sosialisasi kepada masyarakat Muara Pingai, mulai dari pembuatan safety tank? Mungkin Mbak Ilma akan memberikan sosialisasi ini, kita kumpul sama-sama, kita bicara tentang alam, kita diskusi. Bagaimana Mbak? Bagaimana langkah ICRP untuk saat ini? Edukasinya yang terpenting adalah bagaimana kita merawat kembali alam. Yang semula alam merasa wilayahnya telah rusak, terganggu oleh tangan-tangan jahil manusia itu tadi. Nah, untuk mencegah bencana berikutnya dan sebagainya, memang kita membutuhkan strategi untuk mengenal karakter alam itu sendiri. Jadi memang harus pakar lingkungan yang membicarakan hal ini. Kita hanya mampu secara logika pertahanan itu seperti apa. Seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu di sana, itu secara manual tergerak mereka untuk membuat pertahanan dengan pasir dan batu yang dikarungkan gitu ya, dan mereka akan taruh di depan rumahnya. Mereka susun mereka susun di pintu-pintu belakang rumah dengan harapan jika nanti air tiba-tiba naik, itu tidak masuk ke dalam rumah mereka. Itu sebuah gerakan kesadaran dan mitigasi kecil dalam rumah untuk melindungi dari dampak bencana. Dan juga sepiteng ya, dalam kondisi bagaimana kita merawat lingkungan yang asri. Muara Pingai ini sangat indah, jangan tercemari dengan hal-hal yang dapat merusak ya. Bahkan air itu menjadi kebutuhan utama di masyarakat ini. Sekarang mereka melakukan gerakan membangun sepiteng. Saya sangat mengapresiasi atas kesadaran masyarakat ini. Baik. Terima kasih Mbak Ilma Sopriyanti atas waktunya, terima kasih juga atas pendapatnya. Baik sahabat ICRP, alam itu bukan hanya diam, alam itu bisa berbicara. Berbicara dengan apa? Dengan galodo, bisa longsor dan apapun itu. Percayalah, saat kita percaya, saat kita sayang dengan alam, alam juga pasti akan sayang sama kita.